Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Hijau. Di video gua kali ini kita mau ngasih tutorial ya kan, sedikit ilmu dari Mamang Hijau yang Mamang Hijau dapetin dari pengalaman dan orang lain juga. Di sini ada WR 155 ya kan, punya Bang Asep Sumantri. Komen aja motornya mau di-review apa enggak. Kalau di-review bingung reviewnya apaan, cuman modal stang rental doang modifnya dia. Nah, di video kali ini Mamang bakalan ngasih tutorial tentang pemasangan kampas rem belakang. Jadi kalian semua yang mau ganti kampas rem belakang di rumah sendiri, misalkan beli di Goib Geret, terus bisa masang sendiri. Ini ada dua tipe ganti kampas rem, yang simple dan yang ribet. Tapi ini bakal Mama kasih tahu yang ribet ya kan. Kalau yang simple itu kebanyakan orang ngambil simpel aja, tapi pas direm itu nggak enak, magel, terus kurang pakem. Bakalan Mama kasih tahu. Ikutin terus videonya guys. Ini dia motornya. Pertama-tama sebelum kita mau ganti kampas rem belakang, ini kan bakalan Mamang copot ban belakangnya kan. Jadi kampas rem belakangnya ini belum dicopot, motornya sebisa mungkin naikin jack stand dulu. Kalau misalkan kalian semua nggak ada jack stand di rumah seperti yang Mamang pegang ini, kalian bisa pakai ember ya kan, ember yang gede ataupun balok bisa diganjel di bagian frame yang sebelah ini biar motor ban belakangnya naik. Nah, yang pertama yang Mamang tadi bilang, ganti kampas rem tanpa membongkar ataupun servis kalipernya, cuman buka bagian sini aja nih guys. Nah, buka kampasnya tinggal buka aja ya kan. Ini ada pegangan kampas remnya. Kampas remnya kan ngelipet 1-2. Terus misalkan kalian semua mau buka langsung, sebelum dibuka Mamang kasih tahu juga kampas rem habis apa enggak. Jadi kalau kampas rem habis itu kayak gini nih. Jadi kampas rem habis, di sini ada plat besinya dan nih kampasnya tinggal dikit. Jadi kalau misalkan kalian semua ngelihat kampas remnya masih tebel, jadi di sini ada bagian plat besinya ini. Terus sebelah sini ada kampasnya. Jadi kampasnya itu sebisa mungkin kalau udah tipis gini ganti. Nanti kalau misalkan nggak diganti, piringannya yang bakal kemakan. Nih. Jadi ini ada kunci L5 ya buat buka bracket kampas remnya. Dia ada dua, depan belakang. Bukanya langsung digentak aja. Kalau misalkan pelan-pelan biasanya selek. Nah, ini opsi pertama ya kan. Cara ini sangat mudah. Jadi tinggal bongkar kampasnya, baut ini ditarik yang tadi Mamang bongkar, terus langsung ganti kampas baru. Cuman nggak disaranin oleh Mamang Hijau karena tidak diservis kalipernya. Jadi kalau misalkan kampas remnya langsung dipasang yang baru, bracket kalipernya nggak diservis, itu bakalan pengeremannya itu magel. Terus yang kedua, di remnya itu keras, nggak enak, pokoknya nggak pakem. Jadi kalau misalkan mau kayak gitu nggak apa-apa, teman minusnya itu nggak bakal enak di remnya. Di sini bakalan Mamang bongkar semuanya. Ini di sini ada Mamang bilang servis. Di sini ada bracketnya kan, ini di bracket. Terus ini ada karetnya. Di sini juga ada bracket juga, pegangan kalipernya. Ini harus diservis juga. Di sini ada lumasan. Biasanya kalau masih bagus dia main maju mundur gini nih. Maju mundur. Misalkan kalian semua sering ganti kampas langsung masukin aja, nggak dibongkar. Di sini pelumasnya itu kering dan rem itu bakalan jadi magel. Sebisa mungkin kalau ganti kampas langsung servis kalian biar di remnya lebih pakem dan lebih enak dan smooth. Jadi proses pembongkaran dan servis ganti kampas rem, yang pertama yang diputin kunci-kunci. Di sini ada mur 24 ya kan, pakai kunci 24 dan sebelah kirinya pakai kunci 27. Dan di sini ada mur 12 buat nyetel rantai. Jadi kunci 12 harus 2. Jadi ini ada murnya ada 2, yang satu buat nyetel, yang satu buat ngunci biar kleman itu nggak copot. Itu aja sih yang dibutuhin, kunci 24, 27, L5 dan kunci 12. Ini langsung aja kita proses pemasangannya ya guys. Pembongkaran. Sudah tercopot ban belakangnya, terus kalian semua misalkan takut, di sini ada bosing ya kan, bosing 2 biji.
kanan kiri, yang sebelah sini satu dan sebelah sini satu. Ini nggak apa-apa misalkan kalian semua takut ketuker ya kan. Kalau misalkan motor CRF itu kanan kirinya beda, tapi kalau untuk WR Yamaha WR ini bos-bosan tromol belakangnya ini sama bos-bosan aja, jadi nggak perlu takut untuk ketuker ya kan. Bagian komponen yang dinempel di tromol cuman bos-bosan kanan kiri aja, yang nggak ada yang dirubah-rubah, terkecuali misalkan motor kalian semua yang udah dibongkar-bongkar, diganjel-ganjel, ganti arem yang nggak PNP, itu bakalan banyak ring-ringnya kan. Tapi kalau masang aremnya itu main ke tukang bubut, itu diganjel-ganjel ring, banyak macam-macam perintilannya, itu yang bikin ribet. Tapi ini masih bawaan originalnya, include tromolnya cuma ada bos-bosannya doang kanan kiri. Ini kita lanjut proses bongkar ya kan. Bracketnya dari kalipernya di sini ada yang Mamang bilang ini cukup mudah, nggak usah pakai apa-apa. Misalkan kalian semua bracketnya ini udah keras, jadi keras harus diketok dikit ya kan pakai palu, tapi nggak masalah kalau misalkan masih empuk, tinggal dibuat gini aja nih, kotek-kotek dikit ya kan. Nah tuh ini udah kebuka. Nah yang Mamang bilang tadi, misalkan ganti kampas rem tanpa dibuka bracket ini, di sini kering dan pas saat direm kalipernya itu nggak main. Nah ini kita bikin dia main, biar saat direm dia ngebuka, saat lepas tuas remnya dia ngerapat lagi, jadi lancar puternya dan remnya itu lebih pakem karena kalipernya sama bracketnya itu main. Ini cara nyervisnya gampang ya, yang butuh bensin aja sama sikat kawat. Ini kita bersihin dulu bagian as yang buat nempel ke kalipernya, dan di sini juga ada bolongan buat as yang dari kalipernya, ini kita bersihin, ntar kita gemukin ulang. Jos para jos geng. Nih selanjutnya setelah kita masang plat yang buat nempel di kampasnya, ini lanjut. Di sini kan ada piston yang bakal nonjok. Jadi posisinya itu saat direm dia nonjok keluar, saat nggak direm dia balik lagi. Nah di sini ini kan kotor nih, karena ini berhubung pistonnya rada keluar, karena gara-gara kampas itu udah habis, dia pistonnya nonjoknya lebih keluar. Tapi kalau misalkan pistonnya lebih kampas remnya baru tebel, dia pistonnya lebih ke dalam. Ini kita dorong ke dalam. Sebelum kita dorong ke dalam, biar di sini kan ada sealnya kan 2 biji. Yang satu buat nahan minyak dari dalam, yang satu lagi buat nahan debu biar nggak masuk ke dalam rongga minyak ya kan, minyak remnya di sini. Nah di sini ada minyak rem ini sebenarnya, kalau dibuka biar nggak bocor, biar nggak rusak sealnya. Sebelum didorong kita bersihin dulu nih pistonnya. Cara bersihnya mudah ya guys, cuman pakai sikat kawat gini aja, kita kosek-kosek, dia bakalan bersih. Kita lap ya kan, pakai lap yang bersih. Terus sebagian dalamnya nggak kelihatan, kita puter. Ini puter pakai tang. Masih banyak yang komen, "Mang itu lecet ya?" Nggak bakal lecet guys, karena bahannya itu nggak gampang lecet. Sip. Setelah kita bersihin, baru kita dorong pakai kunci yang lebih besar ya kan. Kayak kunci 27 juga bisa. Caranya mudah banget begini. Sip. Nah udah bersih gitu, langsung kita lumasin. Setelah bersih dan kita lumasin asnya ini pakai stempet baru ya kan. Stempet, banyak yang bilang stempet terus gebuk. Setelah kita lumasin, ini langsung kita pasang ya kan. Pasangnya cukup mudah, tinggal masukin aja, dia nggak bakal bisa kebalik. Karena kemungkinan kebalik itu nggak ada, karena diameternya itu beda. Di bagian ini lebih kecil, yang ini lebih gede. Nah, kalau udah dilumasin baru, dia bakalan gampang, enteng, dan bakal mainnya enak. Jadi pengeremannya itu lebih pakem. Jangan lupa juga stempet yang masih
kelihatan, kita bersihin dulu biar nggak kena bagian kampas nanti pas kita pasang. Setelah bersih, kita lanjut masang bagian kampasnya kan. Pasang bagian kampas cukup mudah, tinggal masang tempel begini aja. Di sini ada bagian lubang 2 biji, di sini buat bautnya kan, model sistem bautnya begini ya kan, kuncian kampas. Jadi dia dratnya itu di bagian luar. Biasa kan kalau baut-baut lain itu dratnya di sini, tapi kalau untuk kuncian kampas dratnya di luar, dia nggak dratnya di sini. Jangan lupa cek dulu bagian asnya itu masuk ke bagian rongga sini apa enggak. Jadi kalau misalkan nggak masuk, dia bakalan copot kampasnya nanti. Nah, seumpamanya pistonnya itu nggak dimasukin dulu ke dalam, dia nggak akan muat, pasti rapat begini tuh. Jangan lupa, udah setelah kita pasang asnya, jangan lupa juga kita kencengin. Setelah kita bersihin semua dan kita servis kalipernya dan kampas remnya udah kita ganti baru, ini kita lanjut proses pemasangannya kan. Jangan lupa bos kanan kiri kita pasang dulu, baru kita pasang bannya. Jadi caranya begini ya, biasanya kalau Mamang Ijo itu tanpa bantuan orang lain, caranya begini. Kita pasang dulu bracket kalipernya, dan kalipernya di kleman sini ada kunciannya, di armnya kan udah terpasang begini, baru kita pasang. Untuk bagian rantainya nanti aja belakangan. Nah, kita ganjel pakai kaki ya kan, soalnya kalau nggak diganjel pakai kaki rada berat, apalagi bannya udah diganti Supermoto gini kan, ukurannya 140. Sudah kepasang semua, cukup mudah. Setelah udah terpasang begini ya kan, udah pas, kita colok asnya langsung nih. Jangan lupa asnya distempetin dulu biar lebih lancar. Setelah asnya dipasang, terus banyak yang nanya, pasti Bang masang rantai gimana? Jadi masang rantai itu cukup mudah ya. Setelannya kita mundurin dulu nih, kita kendorin ke belakang semua, kanan kiri ya kan. Udah kita dorong dulu bannya ke depan. Nah, kalau misalkan AC distempetin dulu atau dibersihin dulu semua bagian material yang di bagian tromol dan AC ini, dilumasin ulang, dia bakal enak maju mundurnya. Udah maju gini, masangnya gini kayak kita masang rantai sepeda yang copot. Tuh. Seandainya misal diputer langsung dia bisa, cuman takutnya nanti rantainya itu keras. Keadaan miring dipaksa buat loncat ke gear. Sebaiknya dikendorin dulu, buat setelannya ke dalam, AC maju ke depan, baru masang rantainya. Setelah udah kepasang gini, tinggal tarik aja begini nih. Tarik keluar lagi, baru kita setel. Sudah kesetel rantainya, jadi bagian rantainya ini peeling aja ya. Di segini pas ya, nggak terlalu kencang, nggak terlalu kendor. Dan banyak yang bingung masih, Mang cara nyamain kanan kirinya gimana? Jadi kalau nyamain kanan kirinya kalian semua nggak perlu takut. Jadi untuk arm standar, lagi arm replika ataupun standar dan replika itu ya di atas 2 juta, itu biasanya ada kode yang buat nyetel kanan kirinya disamain. Ya seperti ini nih, misalkan nih untuk bagian WR155 ini di sini ada garis ya kan.
Jadi kalau misalkan di sini di video nggak kelihatan, misalkan kalian cuma ngeliat motornya langsung, kalian cek di sini ada garis 1, 2, 3, 4 ataupun sampai berapa. Kita samain kanan kirinya, misalkan di sini kan lama nyetel 1, 2, 3, 4, sebelah sana juga 4, jadi samain. Jadi posisi ban depan sama belakang itu nggak mungkin miring, bakalan nyenter seperti gini. Kalau misalnya nyetel yang kanan kiri nggak sama, bagian belakang bakalan begini nih. Minusnya itu motor kayak ngayang, ngebuang-buang gitu, nggak jelas dah. Itu aja sih tips penyetelan rantai dari Mamang. Kita langsung pasang asnya, kencengin, dan selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemasangan kampas rem belakang di OR 155 sudah selesai. Mudah-mudahan video Mamang ini bermanfaat buat kalian semua yang